Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Fauzi. Saya dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memaparkan video saya atau menayangkan video saya mengenai penyuluhan pertanian dengan pembuatan pestisida alami dari tembakau guna menanggulangi keriting daun pada cabai. Untuk selebihnya silahkan menonton video saya. Pak, monggo Pak. Sedaya kula semanggaten lho, Ben. Nggih, Bapak Semat. Protokolin nggih, Pak. Nggih. Asa dinta nih, Mas. Maju, Pak. Nggih, asa dinta nih niku. Sekarang, Pak. Nggih. Oh, Mas. Nggih. Pak Abdul. Oh, nggih. Pak Abdullah. Yuk dicek riyen to, Mas. Oh, nggih Abdullah PK, Pak. Oh, nggih 36, Pak. Monggo. Iki beda penyuluhan nih. Kayak mana sih? Pak Semat. Penyuluhan, Pak. Pak. Nggih. Niki ajeng napa sampe? Terus aja nih. Oh, sampun. Monggo. Sih, Pak. Nggih. Hei, Pak. Bola nggih. Nggih. Monggo nggih. Nggih gimana? Nggih. Oh, nggih. Steril. Steril. Oh, 34. Alhamdulillah paling sehat, Pak. Mas Anto monggo pucuk ya, Mas. Nggih. Nggih. Mas kita kene wae, Mas. Nggih, mriki monggo. Dikebaki rumiyin iki. Setunggal malih wonten iki nggih mboten menapa, Pak. Mboten mriki Man. Oh, Yang nggih. ale tak niki. Monggo. Sketsaken riyen nggih, semoga kula pedene aturaken minuman. Nggih, nggih. Nggih. Niki. Oh, aku Pak, terus saya mimiane wonten niki, Pak. Niki. Ten nggih. Nggih. Kula mboten piyambak lho, Mas. Oh, nggih, alhamdulillah. Tetapi Pak, nggih. Niki saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Tepangaken kula Sofyan Fauzi saking UNS niki ajeng memberikan penyuluhan nggih, Pak. Pemanfaatan tembakau, Pak. Tembakau kangge pestisida daun cabai yang keriting, Pak. Keriting dan mengering. Niki kula izin copot maskernya nih, Pak. Oh, nggih. Semua niki, Pak. Ya kecakon mawon, Mas. Nggih. Nah, Bapak, niki wonten niki sampun wonten nggih. Contoh daun cabai keriting. Nah, daun cabai keriting niku penyebabnya mergo wonten virus ya, Pak. Nggih. Tapi saderenge niku kula ajeng menjelaskan riyen. Kenapa itu daun cabai itu menjadi komoditas yang sangat penting nggih. Jadi kalau bapak-bapak itu punya kebun itu kalau tanam cabai itu untungnya banyak, Pak. Karena profitnya juga banyak, Pak. Jadi cabai itu pasti laku. Orang Indonesia itu kan mulutnya pedes, ya. Karena makanannya pedes, gitu, Pak. Nah, ngerasani tonggo niku bar maem cabai saya mantep nggih mboten? Nah, ngoten lho, Pak. Nah, itu kita dalam membudidayakan cabai itu terdapat berbagai kendala, Pak. Nggih. Salah satunya itu seperti keriting daun, terus juga ada itu daunnya itu nanti kalau sudah keriting itu akan mengurus, mengering, menguning dan rontok nggih seperti ngeten iki, Pak nggih. Nah, itu sangat membahayakan, Pak. Membahayakan karena itu nanti dapat menyusutkan hasil panen. Karena nutrisi yang didapat tanaman itu akan berkurang, Pak. Nggih contohnya mawon lah, nggih. Kalau tanaman itu mendapatkan makanan salah satunya fotosintesis dari daun. Tapi daunnya mengering, ngeruntal nggih, terus gogrok. Niku Kak nggih, mboten angsal nutrisi ya, Pak nggih. Nah, oleh karena itu, Pak, ketika daun itu sudah mengeriting ya, bahkan sebelum mengkeriting itu kita penting nggih. Oh nggih dipotorin, Pak. Kangge contoh kita lahane, Pak nggih. Petani milenial ya, Pak. Nah, itu nanti kalau sudah mengkeriting atau sebelum mengkeriting itu harus kita hindari, harus kita tangani nggih, Pak. Nah, cara penanganannya itu bisa menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida itu kalau secara berlebih
kalau kimia itu juga tidak baik Pak. Oke. Karena itu nanti akan merusak tanaman, merusak alam, merusak ekosistem Pak. Tanah akan mengering, tanah akan mengeras seperti itu Pak. Oleh karena itu kita memberi solusi dengan menggunakan pestisida tembakau, ya itu pestisida alami. Dan pestisida tembakau itu juga sangat ramah lingkungan nih Pak, ya. Karena semua dari alam itu Pak, semua dari alam, seperti itu Pak. Terus selain itu Pak, pestisida dari tembakau itu nanti juga akan membantu petani tembakau. Petani tembakau itu kan mereka menjual ke pabrik rokok, ngoten nggih Pak. Kita bantu Pak dengan membeli tembakau dari mereka. Seperti itu Pak. Nah, terus selanjutnya Pak, ini tembakau itu merupakan salah satu komoditas yang sudah ada banyak di Indonesia Pak. Enten sik ngerokok mriki Pak? Ulah. Oh, benar ya Pak. Nah, itu kan tembakaunya mantap ya Pak. Nah, itu kebanyakan Ulah nggih. Virgin, Pak. Oh, virgin. Nggih. Lebih cantik loh Mas. Ini sukun. Virgin, Pak. 5.000-an. Wah, Linting kula. Linting ya Mbak. Nah, niku mungkin nek nglinting, gogrok napa turan niku nek dipendet lagi kesane enggak nggih. Leget ngoten ya Pak. Nggih. Mending niku dilumpukke. Nggih. Mungkin didadoske pestisida Pak. Saged Pak. Nanti Nggih. saya tunjukkan nih Pak. Di sini cara membuatnya nanti. Nanti ya Pak ya. Nanti. Ini masih. Niki notifikasi nopo nih Pak? Niku baca Pak. Oke, lanjut Mas. Nah, niku Pak. Dan dalam menghadapi masalah tersebut Pak, itu mendorong masyarakat, mendorong petani agar petani itu bisa melakukan hal-hal yang lebih baru lagi supaya itu tadi kita tidak menggunakan pestisida kimia. Nah, menggunakannya tembakau Pak. Apa sih? Oke. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu Pak. Insektisida ya. Ngapunten ya Pak ya. Pertanian nih Pak. Insektisida nabati atau botani adalah insektisida yang bahan dasarnya berasal dari bahan alam. Oke. Seperti tanaman atau tumbuhan. Nah, umumnya ini bersifat selektif ya. Bersifat selektif dibandingkan pestisida sintetik seperti itu ya Pak ya. Nah, Bapak-bapak, pangapunten ya Pak nggih. Niki kula badhe menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kita terhadap penggunaan pestisida alami niki Pak. Hasilnya sangat mengejutkan Pak. Nggih. Yang dapat dimanfaatkan itu Pak, nggih. Pada tanaman menunjukkan bahwa dengan konsentrasi 100% dapat menurunkan jumlah hama sebesar 88%. Jadi kalau kita menggunakan pestisida alami itu terus ya Pak ya, terus menerus itu bisa menurunkan hama itu sampai 88% Pak. Begitu. Nah, tetapi kita harus butuh kesabaran Pak. Artinya kita harus sabar menggunakan pestisida tersebut tidak hanya satu kali. Menggunakannya lagi itu dalam beberapa hari berkali-kali seperti itu nggih Pak nggih. Nah, kenapa itu? Karena salah satunya itu pestisida ini digunakan untuk menghindari ulat. Karena kan ini dari alam nggih. Kalau dari alam untuk tanaman itu tidak apa-apa nggih Pak nggih, untuk menghindari supaya tidak terserang penyakit tersebut nggih Pak. Dan baik pada stadia nimfa maupun imago dengan perlakuan ekstrak limbah tembakau konsentrasi 10% dengan tingkat kematian mencapai lebih dari 80%. Nah, di stadia nimfa maupun imago itu kalau kita menggunakan hanya 10% saja itu nanti dapat membunuh hama atau penyakit yang menyebabkan keriting daun itu mencapai 80% Pak. Nah, cara pengaplikasian pestisida tembakau tersebut dengan menyemprotkan pestisida pada tanaman di atas maupun di bawah daunnya itu nanti akan sangat membantu ya Pak G. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan nih Pak G, cara pembuatannya itu. Nah, kalau cara pembuatannya itu nanti kita akan menggunakan video nih Pak G. Ditingali Pak, ditonton nih Pak. Niki Ini kemajuan loh. rencana iku lho Pak. Niki nama asmane niku Pak
Rizky. Kemudian bisa diterangkan mana? Kok beruat? Oh, Rizky gitu kali kali toh. Putune Mbah Somad. Oke. Oke, Ini di anake kontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pajhan Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua cara membuat pestisida organik dari tembakau. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih, selamat menonton. Lanjut ke prosesnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tembakau sebanyak 1 genggam ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal tuangkan air mendidih ya teman-teman ke tembakaunya. Jadi kita rendam ya teman-teman seperti ini. Kira-kira air mendidihnya itu setengah liter ya teman-teman. Jadi kita diamkan hingga dingin ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini semuanya sudah dingin ya teman-teman. Jadi tinggal kita buang saja ampasnya ya teman-teman. Seperti ini, tinggal kita buang saja ya teman-teman. Dan selanjutnya kita saring ya teman-teman, agar ampas-ampas yang kecilnya itu tidak terbawa ya teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah proses penyaringan, kita bisa diamkan tembakaunya ini selama 3 hari ya teman-teman, dan dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah 3 hari kemudian, jadi ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Jadi pestisida organik dari tembakaunya siap digunakan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alat penyemprotannya ya teman-teman, lalu diisi air sebanyak kurang lebihnya 500 ml ya teman-teman. Lalu kita campurkan dengan pestisida organiknya sebanyak 1 tutup botol saja ya teman-teman, sudah cukup. Jadi ini aromanya lumayan menyengat ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita semprotkan saja kepada tanaman kita ya teman-teman, seperti ini. Jadi penyemprotannya itu harus merata ya teman-teman, hingga bawah-bawah daunnya ya teman-teman. Jadi biasanya hama itu terletak di bawah daun ya teman-teman. Seperti ini, semprotnya hingga merata ya teman-teman. Baik, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya petani mangga anjing. Nggih, mekaten Pak, videone nggih kados niku. Dan cara pembuatannya nggih seperti itu tadi ya Pak nggih. Nggih, mantap-mantap. Itu nanti saged nggih Pak nggih diterapkan di lahan masing-masing Pak. Boten kula. Dan apa Pak boten saged niku Pak? Kula nggih ajeng praktek kok Pak. Oh, asing praktek ngoten niku nggih. Praktek riyen nembe teng lahane Pak. Nggih. Oh, nggih, sae Pak ngoten niku. Terus apa wonten pertanyaan Pak? Monggo. Monggo. Monggo, napa wonten sik badhe ditangletaken? Mas. Apa kula sik? Jenengan mana? Wah, lur Pak. Mas niki wong kan jenenge kanggene kok tembakau napa nggih? Nggih, ngene tembakau riyen. Wonten melih pertanyaane ditampung riyen mawon? Kula Mas, kula. Nggih, pripun Pak? Niki kok anu napa kok jenengan milih tembakau? Napa kok mboten ngagem kimia mawon? Kan Oh. luwih gampang kimia, mboten sandadak mulak-malik botol. Nggih. Napa? Sik ruwet. Nggih. Bapak-bapak nggih matur suwun nggih Pak atas pertanyaane. Nggih, kenapa kita menggunakan pestisida tembakau nggih Pak nggih? Nggih. Kenapa tidak menggunakan yang lain nggih? Nggih. Nah, karena tembakau itu kita di sini banyak Pak. Nggih. Dan tembakau itu juga sudah diriset dan hasilnya seperti yang saya katakan tadi Pak. Dengan konsentrasi 100% itu bisa mematikan 88%
hama dan penyakitnya tadi Pak. Jadi itu cukup banyak ya Pak ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, kenapa tidak menggunakan kimia saja nggih? Karena kimia itu bisa merusak alam Pak. Ya cepat, memang cepat Pak, cepat. Tapi juga cepat merusaknya Pak. Nah, coba kalau kita menggunakan pestisida alami itu pasti juga lebih enak, ngoten nggih Pak nggih. Ngoten niku Pak. Terus nggih kados jenengan misale maem kakean kimiane ngoten nggih Pak Le. Kan nggih boten sae Pak nggih. Misale lara nggih kakean obat nggih boten sae Pak nggih. Ngoten Pak. Nggih. Nggih mekaten Pak. Cukup semanten, cekap semanten saking kula. Menawi boten wonten ditangetaken melih, wonten boten? Mboten niku kula Mas. Nggih pripun Mas? Niku ngangge tembakau garing napa teles? Niku menggunakannya seperti ini tadi Pak, tembakau yang belum ada rasanya. Jadi tembakau yang sudah siap dilinting jadi rokok ngoten Pak. Garing. Nggih. Oh, Tapi nggih belum wonten rasane, belum siap untuk diudut ngoten niku wonten ya Pak. Oh, Nggih ngoten niku nggih Pak nggih. Nggih. Cepat-cepat ngoten nggih metu rasane Pak. Enten nggih ya, sebat-sebat. Nggih. Sebab nggih wonten rasane. Iya. Wonten rasane nggih. Iya, siap. Sekap semangat ya Pak. Iya, Kurang lebihnya semangat. mohon maaf jika tidak ada diskusi lagi. Durpres wonten apa mawon silakan diangkut mawon lho Pak. Nggih. Matur suwun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Matur suwun ya Pak. Nggih, monggo. Nggih, sehat selalu ya Pak. Nggih. Monggo. Kita ya Mas. Nggih, sukses Pak. Nggih. Monggo Pak, sukses ya Pak. Nggih. Ini betul sih betul berkat nggih. Betul Pak. Nggih, monggo. Katap. Betul. Pak, Bapak. Monggo ngene monggo. Nggih, oleh-oleh. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona, indah. Niki direkam tak Mas Niki Mas? Hei, loh, aku mlebu TV Mak. Oh, kat mau ning Metro TV to, Mas. Buka mata, rasakanlah. Oh, sampun. Monggo turun. Sini Pak. Nggih. Hei Pak, Bola nggih. Monggo nggih. Nggih gimana? Nggih. Oh, nggih. Steril. Steril. Oh, 34. Alhamdulillah Pak. Ya aku ora yakin nek kayak kamu. Makan. Alhamdulillah. Kan cari kula Pak. Iki tempat asmane iku Pak. Rizky. Oh, Rizky iki dolan kae to. Putrine Mbah Somad. Oh, nggih. Pesona Indonesia. Lho, malah ikan. Betul apa? Ya. Balik kene pripun nggih? Oh, nggih. Halo Le, Pak. Mboten sak pangan iki lho, sampe mau. Waalaikumsalam. Jenengan sak kampus kan Rizky to, Mas? Nggih. Jadi mau bagi tugas ya Pak, jelaskan ini iku Mas. Jujur Mas Rizky kula jelaskan tentang panjenengan ngoten. Ini maksudnya teman. Mas Rizky ini lebih dalam Mas. Nah, jenengan ketok. Kayaknya Mas di daerah ini kok mburi ra ketok saya. Apa bukan? Di bawah tapi kan lancar ya Mas. Yang terjak. Apa ini? Loh, kula gambar mah. Wah. Pesona Indonesia.
Panik banget kan. Ya petani mangga.